Shalom, Sobat Shekinah Children Ministry. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Sebelum kita mulai ibadahnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng yang di sebelah sini. Terima kasih. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Anak SM yang kakak kasih. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Kita akan belajar lagi firman Tuhan ya. Kita akan berdoa sebelum kita belajar. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, berikan hati kami, berikan pendengaran kami, supaya kami bisa menerima setiap firman, bahkan kami bisa merenungkan, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ke-18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik SDM, bagaimana keadaan kalian hari ini? Minggu-minggu ini, apakah kalian semua dalam keadaan bersukacita? Mukanya muram. Kalau orang bersukacita, dia penuh dengan kegembiraan. Tidak lagi muram, tidak lagi kesel dan marah-marah. Ayat yang tadi kita baca adalah bagaimana jemaat di Tesalonika mengalami berbagai penganiayaan, berbagai tantangan, karena mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang berbagai suku bangsa dan juga bahasa. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Tesalonika sendiri, dan banyak lagi. Bagaimana keadaan
jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan karena orang-orang di sana, terutama orang Yahudi di sana, tidak suka dengan adanya pengikut-pengikut Tuhan, pengikut Kristus, sehingga mereka diancam, disiksa, bahkan mereka dianiaya. Jadi tahu kan kalau aniaya, mereka disiksa untuk tidak percaya kepada Yesus. Jika mereka percaya, mereka mengalami penganiayaan. Ini pernah terjadi, dan sampai saat ini juga banyak negara-negara yang masih belum memberi kesempatan bagi orang untuk percaya Yesus. Ya, adik-adik yang kakak kasih. Jadi ini berbicara tentang satu kota yang bernama Tesalonika, di mana Rasul Paulus ketika itu memberitakan Injil, dan ada satu orang yang percaya kepadanya. Lalu lama-lama banyak orang yang percaya kepada Yesus, pengajaran Rasul Paulus, sehingga muncullah jemaat Tesalonika. Akhirnya Paulus mengalami penganiayaan. Paulus berpindah tempat dan akhirnya diutus seorang muridnya bernama Timotius dan Silvanus untuk meneruskan pelayanannya di Tesalonika. Tetapi apa yang dilihat Timotius di tengah-tengah jemaat Tesalonika di sana? Dia bersuka cita. Kenapa? Jemaat di sana tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam penganiayaan. Akhirnya ini sampaikan kepada Rasul Paulus kabar baik ini, bahwa jemaat di Tesalonika tetap kuat, teguh di dalam Tuhan, dan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya Paulus merasa senang dan bersuka cita, sehingga surat inilah ditulis. Di dalamnya Paulus menulis, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang kakak kasih, adik-adik mungkin tidak suka dengan banyaknya PR ya di rumah, karena di sekolah dikasih PR, adanya tugas di rumah, apalagi pekerjaan untuk membantu orang tua. Adik-adik mungkin suka marah-marah atau suka ngomel ya. Tetapi kita belajar melalui firman Tuhan ini tetap bersuka cita, tetap senang, menikmati semua yang Tuhan kasih. Ya, ketika ada PR, kerjakan dengan sukacita. Ketika disuruh untuk membantu mama, adik-adik juga harus bersukacita. Jangan marah-marah. Jangan bilang, "Ma, aku capek, aku kesel, ini kerjaanku banyak. Ma, aku gak mau, aku lagi asik main game. Mama, jangan suruh-suruh terus." Kita sering membantah, kita marah-marah. Adik-adik, kakak yakin adik-adik gak seperti itu ya. Ketika disuruh mama, ketika mengerjakan tugas PR di rumah, adik-adik bersuka cita. Ketika mamanya suruh, "Ya mah, aku kerjakan mah, ada tugas dari guru," adik-adik mengerjakannya dengan senang hati. Dan tetaplah berdoa, jangan lupa doa. Doa itu memberi kekuatan bagi adik-adik untuk mengerjakan tugasnya, untuk mengerjakan tugas dari orang tua. Adik-adik selalu mengandalkan Tuhan, memberikan penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi kekuatan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas adik-adik. Ketika adik-adik mengerjakannya, adik-adik jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita. Ya adik-adik, kita belum menghadapi tantangan dari luar seperti jemaat di Tesalonika. Mereka tantangannya dari luar. Mereka mau disiksa kalau mereka mengikuti Yesus. Mereka ada rasa ketakutan ketika mereka beribadah. Mereka ketakutan karena mereka harus ketika berdoa, karena mereka diintai.
disiksa sama orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan atau tidak suka pengajaran Yesus Kristus. Kita saat ini masih berbahagia, adik-adik. Kita masih bisa menjalankan ibadah kita. Kita masih bisa berdoa dengan bebas. Kita masih bisa memuji Tuhan di mana saja. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mau hidup kita tetap bersuka cita. Tuhan Yesus mau kita tetap berdoa dan mengucap syukur supaya teman-temannya adik-adik melihat, wih, si A ikut Tuhan, hatinya senang terus. Mulutnya selalu memuji Tuhan, bersuka cita, berdoa, dan beribadah. Jadi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di rumah, melihat adik-adik semangat ikut Tuhan, mengerjakan tugas, belajar, dan juga membantu orang tua. Mereka akhirnya mau ikut Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, mulai hari ini hilangkan kemarahan adik-adik, tetapi bersuka cita. Bibir kita lebarkan, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Kita akan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar seperti jemaat di Tesalonika, selalu bersuka cita. Apapun keadaannya Tuhan, mau yang baik, mau yang tidak baik. Kami juga mau Tuhan terus berdoa dan mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terus memberkati kami, memelihara kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga masih bisa sekolah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Yesus berkati. Terima kasih Bu Lisa untuk firman-Nya hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Bagi sobat Shekinah Children Ministry yang mau memberikan persembahan, bisa sampai ke rekening Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Sakyus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Wow, Sakyus turun. Hai, Sakyus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Wow, Sakyus turun. Maju lagi.